Hai, saya Rosa Baldianti, salam Kis Gemes dan Meldi. Semakin kesini juga Tante Dewi semakin bisa mengayomin gitu. Semakin banyak karyawan, semakin banyak ini kualitas akan berbeda. Rasanya antara pahitnya, antara apanya. Karena aku udah mencoba itu sebelum-sebelumnya gitu. Udah banyak hal yang aku coba di sebelumnya, makanya kenapa di titik dimana aku nggak mau buka franchise untuk ikan laut pedes. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Apa sih kamu kayak orang Indian, orang purba? Gimana sih? Aku mau mendesis. Udah lah, mending kita langsung sambut bintang tamu kita aja, Kamel di mendesis. Coba ajarin Kak, gimana mendesisnya sih? Sebenarnya gampang sih ini ya. Hai, saya Rosa Baldianti, salam Kis Gemes dan Meldi. Oh, Coba kamu. Ntar nilai sama Kamel di. Enggak, dari ulang kayak tadi. Hai, aku. Kayak gitu. hai, Pakai hai. nggak usah dong. Pakai hai, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pakai hai. Hai. Hai, aku Kia Raya. Enggak tadi. Hai, aku Meldi apa tadi? Kenapa aku harus jadi Meldi? Harus tadi dinilai. Iya, gimana? Hai, saya Rosa Meldianti, salam Kis Gemes dari Meldi. Salam kis gemes. Halo, saya Rosa Meldianti. Salam kis gemes. Salam kis gemes. Lulu Gitu, gitu ya, ya. sudah. Hai, aku Kia Raya. Salam kis gemes. Lulu gitu kan. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Kurang ajar aku. Emang ya dasar. Kak Meldi apa kabar? Baik. Nah, jadi datang hari ini nih khusus Dari bawa mana tadi, sesuatu Kak? nih. Jangan langsung ke situ dong. Apa-apa, makanan langsung nanya makanannya apa. Nasi. Dari mana tadi, Kak? Ini dari rumah, tapi ini spesial banget loh. Padahal aku tuh kan baru pulang umroh baru 4 hari atau 3 hari lalu. Biasanya aku kan nggak pergi dulu kan seminggu, tapi karena ini spesial, aku langsung datang. Pasti kabarin sama tim aku, Kak, ini ada gini nih. Oke deh, mau deh. Oke, thank thank you you banget buat banget Kak Meldi. loh. Soalnya kan ini udah spesial kesini. buat Zero to Hero. Zero to Hero. Jadi memang kita akan mengulik kisah inspirasi dari Kak Meldi nih, dari seorang apa dulunya artis ya kan. Kini bisa jadi punya bisnis bisnis owner lah owner. ya. Oke. Yuk. Jadi sekarang kesibukannya apa nih, Kak? Kesibukannya sih mungkin jadi ibu rumah tangga ya, karena kan aku baru punya baby gitu, baru ngelahirin, terus lagi lucu-lucunya gitu, lagi bener-bener quality time bareng sama anak gitu. Terus Umur sama, berapa sekarang baby? dia umur 10 bulan, mau 10 bulan. Oh, 10 bulan tuh lagi kenceng-kencengnya tuh larinya tuh. Enggak belum. Masih lambat-lambat. Tungguin lu gitu. Iya, masih lambat-lambat ya. Tapi udah aktif dia. Oke. Nah, kabarnya waktu itu kan sempet ada bersih tegang tuh sama tante Dewi. ya. Tante sama ya, aunty, Dewi ya. Persik ya kan. Itu masih sampai sekarang atau? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Mungkin kalau dulu itu bisa sampai membludak pertengkarannya karena banyak hal ya, dalam salah satunya yaitu kurang dewasa mungkin, karena masih anak-anak banget baru lulus SMA gitu. Ada masalah, kita kurang dari hati ke hati aja gitu, kurang komunikasi yang lebih intens lagi. Jadi karena ada orang ini, orang itu, jadi membludak gitu. Jadi nggak ada jalan tengahnya, malah ancur-ancuran kayak waktu itu gitu. Mungkin kalau sekarang kan ketika ada sesuatu hal atau apapun yang mengganjal, lebih ke langsung klarifikasi gitu. Yeah. Nah, sedangkan kalau dulu itu satu sisi aku masih muda, masih membara lah ya. Dan di situ memang kalian kan pada tahu kalau tante aku tuh sifatnya ketika dia dikasih tahu ngomong begini, oh mungkin karena banyaknya waktu kerja yang bikin dia sepaneng atau apapun itu langsung meledak juga gitu. Ya. Tapi so far sampai sejauh ini komunikasi masih baik. Oh, baik banget. Sekarang alhamdulillah, mungkin adanya peristiwa tersebut membuat aku sama Tante Dewi itu lebih kayak, oh ya sebenarnya kita tuh saling sayang dan kita tuh saling support dong. Kita nggak mau kehilangan satu sama yang lain. Gitu. Pasti kan ada ya, Kak, namanya seorang Dewi Persik gitu kan ya. Pasti kan ada juga memikir, ini mah gimmick lah buat naikin pamor ya kan. Mungkin orang di luar sana emang banyak yang ngomong seperti itu. Karena kan habis berantem besar-besaran banget, terus kita bisa seakur itu. Kayak seakan-akan
semua tuh nggak terjadi gitu. Sedangkan mungkin yang orang-orang banyak yang nggak tahu posisi aku sama Tante Dewi itu seperti apa sih gitu. Di sini kan mama aku tuh kakak pertama. Terus om 2 sama Tante Dewi. Jadi kayak udah deket banget gitu dan kebetulan dari kecil aku tuh suka main sama Tante Dewi, terus kakakku tuh dan Tante Dewi tuh juga ngikut sama mama papa aku gitu. Apalagi kalau dia lagi pacaran sama mantan-mantannya yang polisi-polisi gitu, itu tuh ngikutnya levelnya lewat papa aku. Jadi kayak bukan tante sama keponakan lagi gitu, tapi udah kayak ya kayak ibu sama anak juga gitu. Jadi apapun itu udah tahu gitu. Bahkan sampai ikan tuna ini yang dulunya ibu aku tuh gak suka amis-amis kan, ya suka nyuapin aku ikan atau apa tuh ya tante aku itu gitu. Karena dia kayak papa aku suka ikan gitu. Sedangkan mamaku tuh pengennya anaknya gak boleh makan ikan, baunya amis gini-gini. Nah, tante aku tuh suka curi-curi nyuapin gitu. Dan ini tuh juga salah satu makanan kesukaan dia juga sebenarnya. Sama sih kesukaannya gitu. Berarti memang dari kecil nih udah kayak ibu kedua lah ya Iya, jatuhnya ya. karena sedekat itu makanya bisa seberantem itu juga gitu. Mungkin karena besarnya rasa sayangnya, jadi ketika ada sesuatu yang nggak pas sama hati, berontak. Gitu. Tapi alhamdulillah sih semakin kesini juga Tante Dewi semakin bisa mengayomin gitu. Terus akunya juga, oh ya adalah alhamdulillah menemukan pasangan yang bisa membuat aku lebih tenang gitu. Oke. Karena banyak inputan-inputan dari luar, Nah ya makanya dulu sampai tuh, terjadilah meledak dari itu sisi ya. Tante Dewi itu ada, dari sisi aku pun ada. Jadi bukan malah dingin, itu malah membara Panas gitu ya. Jadi kayak yang harusnya kan ini masalah keluarga gitu, malah membludak tuh ya karena gesekan-gesekan dari orang-orang yang mungkin nggak suka ketika aku sama Tante Dewi itu akur. Gitu. Jadi kayak ada kompor-kompornya Ya, lah ya ada. di semua pihak ya. Banyak banget. Tapi memang waktu itu yang memang bukan mendamaikan apa yang lagi yang memang mendinginkan suasana mediasi itu dari Medi sendiri atau memang Tante Dewinya yang yuk ngomong yuk gitu. Awalnya dari keluarga besar tuh udah ada kayak mediasi, tapi itu gagal yang pertama. Nah gagal dengan panjangnya cerita akhirnya di titik dimana aku jadi tersangka, Tante Dewi pun jadi tersangka, kan kita sampai lapor-laporan kan. Tante Dewi jadi tersangka, disitulah titik dimana terus ngambil jalan damai. Karena udah sama-sama jadi tersangka guys. Itu udah sempat saling lapor-laporan ke polisi. Saling. Karena kan emang ini beneran gitu loh. Di satu sisi aku nggak mau nama orang tua aku dijelek-jelekin ceritanya. Ini kita bukan membuka luka lama, tapi aku pengen sedikit menjelaskan. Jadi aku di sini berdiri untuk keluargaku. Nah, cuman salah persepsi dan ada yang ngegesek terus, jadinya jadi suatu pertengkaran yang luar biasa. Berarti ini udah benar-benar ke ranah keluarga besar ini ya masalahnya ya. Bener banget. Karena mau kayak ada dua keluarga yang keluarga besar gitu ya, akhirnya bertengkar, jadi keluarga yang lain juga mau nggak mau ikut campur juga gitu. Karena juga dari namanya netizen kan juga tambah memperkeruh dan juga dari dari dalam pun juga kurang mengayomin gitu. Malah menyudutkan satu sisi, yaitu aku pada dulu ya. Tapi sekarang udah selesai semua. Udah clear ya, berarti hubungan sama saudara, sama keluarga besar semua udah baik-baik aja sekarang udah ya. Baik-baik aja. Mama papa pun udah baik lagi sama Tante Dewi udah ya. baik semua. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, di luar dari perkara huru-hara itu Kak ya, apa yang menyebabkan akhirnya memutuskan ya udah deh nggak mau ngelanjutin ke dunia entertainment? Karena kan waktu itu yang aku lihat itu kayak memang mau diajarkan untuk di dunia entertainment kan sama sebenarnya tuh gini ya, orang-orang ini makanya emang harus, kalau misalnya kita dengar berita dari sosial media, kita nggak bisa telan itu mentah-mentah. Iya mentah-mentah, maaf. Dikira makan mati-mati ya kan. Diolah dulu. Iya, mentah-mentah. Soalnya apa? Satu, aku tuh cuma jawabin komenan dari netizen gitu loh. Aku kan di sini dihujat tuh, dibully dan segala macem dah. Nah ketika orang ngebully aku tuh nggak ngedon, tapi aku jawabin. Orang-orang pada bilang, "Ah lu pengen jadi artis?" Iya emang pengen jadi artis, emang kenapa? Aku begituin gitu. Kayak ngasih pembelaan. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya untuk masalah jadi artis atau jadi apapun itu, aku mengikutin aja. Aku nggak yang dari keluarga besar aku juga nggak ada tuntutan kayak, oh Meli harus jadi artis, harus jadi ini, enggak. Semua mengikutin jalannya aja lah. Mau jadi apapun itu selagi itu hal positif, ya nggak masalah gitu. Nah, terus kalau orang-orang ngomong, alah lu pansos ya gini-gini, iya emang kenapa? Aku iyain semua jawaban netizen agar netizen itu nggak punya celah untuk menghujat aku. Pikir aku tuh dulu seperti itu, tapi ternyata nggak semua netizen tuh pinter. Dia menelan apapun itu yang aku omong gitu, oh iya ini pengen jadi artis. Nah, ketika aku udah
menjalani hidupku dengan ya udahlah kan masalah udah selesai. Kalau misalnya aku diajakin syuting, kalau bayarannya oke, aku ya lanjut. Kalau misalnya aduh capek banget, aku udah bisa menghitung capek enggaknya dengan bayarannya, aku milih enggak. Dan itu tuh netizen bilangnya, oh udah nggak jadi artis, oh udah nggak ini. Nah sedangkan nggak di situ si poinnya gitu loh. Itu berantem memang karena takdir Allah. Kalau misalnya kalian jadi tahu aku juga itu takdir Allah, dan aku nggak menggebu-gebu untuk pengen jadi artis gitu. Jadi memang sebenarnya ya udah nih ada jobnya oke, bayarannya oke, ya udah jalani. Iya, kalau enggak ya Walaupun enggak, ya udah nggak ya apa-apa. udah nggak Kayak apa-apa gitu. ikutin alur aja ya, Iya, kayak karena sekarang bisnis karena dibuka orang tua aku jalannya. sebelumnya juga alhamdulillah mampu gitu loh. Papaku juga masih dinas gitu. Nggak yang harus aku disuruh jadi tulang punggung atau apa itu enggak gitu. Jadi memang ngikutin aja karirku mau kayak gimana. Kayak coba menjalani apa yang di hadapan mata aja nih. Iya, iseng-iseng aja Ada gitu. kesempatan apa ya udah jalanin gitu ya. Pas lagi dihujat-hujatnya, aku bertemu sama laki-laki yang sekarang jadi suamiku. Oke. Tapi netizen aneh juga ya, jadi artis dihujat juga. Oh, dia kan jadi artis, terus sekarang udah nggak jadi artis, ya kan? Dihujat juga. Nggak ada benernya. Nggak ada benernya. Emang nggak ada benernya. Oke, berarti kan dari dunia entertainment sekarang bukan beralih ya, lebih ke Bisnis ya, bisnis ya, bisnis apa namanya nih? makanan, Mereknya apa sih Kak? Ikan laut pedas. ikan laut pedas. Tapi ada berapa jenis ya ikan laut pedas? Tadi ada ayam darat Pedas. Itu juga. ayam darat pedas itu punya suami aku. Oh, jadi beda Beda pegangan manajemen. nih. Beda Sama manajemen. sih. Cuman ini kan emang ya biar agak ada saingan-saingan gitu. Lucu ya. Saingannya satu rumah. Jadi mau gak mau ngalah dia. Takut. Ya nggak, karena aku mikirnya gini, aku misal di sosial media udah ada nama dengan followers sekian gitu. Maksudnya udah ada cukup orang tahu di media, oh ya ini Rosa Meldianti, oh Meldi gini. Kalau misalnya aku hanya fokus di dunia artis, kayaknya sih nggak bisa sih, karena aku punya pikiran, punya cita-cita gitu. Aku harus punya keluarga kecil, aku bisa menikmati hidup yang nggak dituntut harus jaga tubuh, harus profesional, harus ini itu yang gimana like-nya artis gitu. Nah, di sini aku mikir tuh sama pasangan aku, ngapain ya kita enaknya, dan alhamdulillah suami aku tuh support gitu. Dari pacaran dia bilang, mumpung kamu lagi viral, kan viral dihujat nih, tapi nggak apa-apa katanya, orang nggak tahu kamu seperti apa gitu. Yang tahu kamu seperti apa aku. Sampai suami aku nih, pacar aku yang dulu pacar aku, itu di DM-in segala macam. Sampai di DM-in katanya, itu si Meldi tuh simpenan kakek-kakek lah, Meldi tuh beginilah, begitulah. Sedangkan dia kan tahu tuh, maksudnya kita komunikasi 24 jam. Karena dia lagi sekolah pilot kan di Pangkal Pinang. Nah, dia tahu keseharian aku selalu video call, selalu teleponan. Jadi dia nggak percaya dong, karena aku selalu ada di tempat aku dulu gitu loh, di kontrakan aku dulu yang kecil itu gitu. Nah, di situ tuh banyak yang ngomong kayak gitu, dan suami aku ngomong, udah deh kita bikin bisnis yang orang itu tetap selalu akan cari gitu. Ya, bisnis apa, tapi awalnya aku ada bisnis kecil-kecilan kayak just tip gitu. Just tipnya tuh bukan just tip jualan ya, tapi kayak barang-barang bekas gitu. Orang tuh bisa nitip jual ke aku gitu. Aku posting pre-love, aku posting di IG aku yang ada bisnisnya gitu. Nah, di situ tuh laku banget. Nah, tapi ada yang iseng tuh waktu itu, karena aku banyak haters, dihilangin lah akunnya. Di report gitu ya? Iya, di-hack, hilang di-hack. akunnya. Nah, tapi kan alhamdulillah suami aku nggak berhenti di situ aja. Dia tuh selalu mikir, oh yaudah kita bisnis makanan deh. Tapi makanan apa, bingung kan? Oh, berarti setelah hilang akunnya itu nggak buat akun lagi untuk jualan yang sama? Buat, tapi mungkin feel-nya kurang seperti pertama ya. Okay. Tapi nggak balik itu Kak akunnya? Enggak, karena bener-bener di-hack kan, hilang udah lagi. kan. Nah, langsung dihapus segala macam. Nah, iseng-iseng bapak mertua aku itu kan angkatan laut. Dia bawa ikan mentah tuh, pacar aku tuh datang bawa ikan mentah. Awalnya aku bagi-bagiin ke tetangga kan ikan mentah. Cuman ibu aku tahu kalau aku tuh suka banget ikan tuna, tongkol, cakalang, ikan-ikanan begitu tuh aku suka. Dan dibumbu merahin begini. Nah, ibu aku bilang, "Nak, jangan dikasih tetangga semua, sisain satu," katanya. Oh, buat apa, Ma? Kamu masak, kesukaan kamu, masmu tuh masakin gitu. Masnya pacar aku itu. Nah, dimasakin lah, pas makan, dia ngomong tuh. Itu posisinya udah nikah? Belum, belum, masih pacaran. Oh, ini enak ini katanya. Ini kalau dijual enak nih, jadi bisnis nih, katanya ngomong gitu. Kan kita lagi bingung-bingung cari bisnis apa, dia nyeletuk begitu.
Nah aku jadi perempuan kayak ngerasa ya udah gitu, ya udah mana sini bisnisnya, siapin aja semua gitu. Waktu itu yang masak langsung Meldi. Sampai detik ini aku sebenarnya. Oh ya, masih pegang produksi semuanya? Iya, karena Oke. ini aku nggak pegangin ke orang sama sekali. Berarti di-keep aja formulanya ya Iya. supaya nggak ini ya. Terus habis itu, wah ini enak nih, dijual boleh nih gitu. Tapi itu yang pedes manis sok itu yang dimakan. Terus dia ngomong, ya udah oke, siapin aja ya. Aku pikir kan bercandaan gitu loh, maksudnya nggak mungkin lah besok dia mau nyiapin. Ternyata dia udah nyuruh orang bikin logo dan segala macem. Besok itu udah siap box-boxnya segala macem. Nah, aku jadi wanita digituin, ya gak enak dong, udah ngomong iya, masa aku ngomong nggak sanggup. Akhirnya disitulah aku pertama kali jualan. Nah, pertama orang beli itu dari Surabaya, aku inget banget. Berarti udah jualannya lewat online langsung. Langsung lewat online, dan itu lewat dari Surabaya orang beli. Beli dari Surabaya, awalnya tuh 1, 2 gitu kan. Nah, aku posting itu dari testi-testi dari WA-nya. Dia tuh ngomong, Kak ini sampai Surabaya ama enak banget. Aku posting gitu-gitu doang. Ini udah begini waktu itu bungkusnya? Malah dulu pas begini, pas dikirim ke luar kota tuh begini. Belum divakum. Oh belum divakum? Belum. Tapi Bisa masih awet, enak? Awet, enak. Kan pakai Yes. Oh pakai Yes 1 hari sampai ya? Iya, 1 hari sampai gitu lah. Tapi kalau di luar ruangan dengan tidak divakum, ya itu berapa lama waktu itu? Bisa seminggu. Oh seminggu masih oke Seminggu, lah ya? iya. Terus habis itu yang penting nggak disendok-sendokin. Kalau udah disendok-sendokin itu harus dipanasin. Karena sendok itu yang bikin mungkin munculnya bakteri atau apa gitu. Apalagi sendoknya sendok semen ya? Beda dong. Begitu ceritanya. Nah, itu tuh jualan. Nah, abis itu di-review lah. Aku mah sampai detik ini tuh selalu nggak akan pernah lupa sama Ko Felix, anak kuliner. Dia orang pertama kali nge-review, dan yang aku tahu dari, karena adik aku kan yang kirim, Mbak itu kamu di-review sama anak kuliner katanya. Itu tuh sadis tahu kalau komen gitu. Berarti si Ko Felix ini beli? Dan aku nggak tahu kalau dia Ketahuan. beli gitu loh. Cuman waktu itu kan masih admin tuh masih aku yang pegang. Nah, kadang pacarku. Nah, ada yang komen, ada yang bilang gini, nanya tuh agak bawel emang. Maaf ya Ko Felix. Ini apa variannya? Ini apa variannya? Lah kan tadi dia udah mesen ya, kenapa dia nanya lagi? Dengan detail tahunya kan mau di-review. Aku tuh nggak paham di situnya. Nah, alhamdulillah review dari Ko Felix itu bagus gitu. Waktu itu tuh cuma kekurangannya tuh di nasi, karena nasinya terlalu pulen katanya gitu. Oh, emang Oh enaknya ada nasinya juga. Bisa kalau memang melalui kayak GoFood dan lain-lain ada nasi. Tapi sekarang nasinya yang pulen atau yang perah begini? Enggak pernah juga dong. Udah pas. Makan nasi gini pakai pernah. Gimana makannya? Udah pas. Berarti ini dari pacaran ya, dari pacaran terus bisnis. Nah, setelah bikin bisnis ini berapa lama akhirnya memutuskan untuk menikah? Berarti 2019 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun mau 5 tahun. Itu pun di luar bisnis. Ya aku tuh mutusin dia karena emang aku udah ngerasa capek gitu loh. Sempat Mutusin putus. apa? Mutusin apa nih maksudnya? Mutusin pacar. Oh. Karena aku capek gitu. Mungkin karena jenuh juga gitu ya. Maksudnya pacaran. Sekarang yang udah jadi suami iya. kan? Masih sama kan orangnya? Masih. Berarti sempat diputusin ini. Sempet. Mantan suami. Mantan pacar. Mantan pacar. Berarti suaminya sempat diputusin. Sempet gitu. Jadi tuh ada di titik mana ketika, karena ini itulah ya, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat, bisnis ini akan hancur. Karena kan ini bisnis berdua. Dan di sini kan yang masak bener-bener aku. Terus nambah lagi, kita lanjut lagi. Nah, karena variannya awalnya cuma manis doang, nggak ada yang geprek, nggak ada cumi, nggak ada ini. Akhirnya aku kolaborasi sama ibunya pacar aku. Nah, ibunya itu juga suka masak. Nah, kita masak lah bareng, karena kalau untuk orang tua aku kan di Jember, nggak di Jakarta. Nah, awalnya aku ditungguin sama mamaku, tapi mamaku ngelihat kalau misalkan, oh ini laki ini bener nih, nggak neko-neko, percaya deh. Percaya gitu loh. Soalnya dia pulang pergi tuh meskipun badannya panas, kalau misalnya aku pengen apa, dia datang cuma nganterin doang, dia pulang gitu. Jadi mamaku tuh percaya kalau dia bisa menjaga aku gitu, bisa tanggung jawab. Nah, akhirnya ya udah aku kolaborasi sama ibu mertua, adalah level-levelnya segala macem gitu sampai di titik ini. Jadi yang pegang resep cuma aku sama ibu mertua aku. Terus berapa lama putus sampai akhirnya balikan lagi? Nah, kalau berantem, ya udah nggak usah jualan deh gitu. Dulu itu pas pacaran. Pas pacaran. Ya udah nggak usah jualan deh. Pacaran berapa tahun nggak putusnya berarti? Sering putus nyambung. Oh, sering putus nyambung. Cuman titik diputus bener-bener mau putus itu sebelum mau menikah. Aku tuh putusin yang bener-bener memang mau putus gitu. Mungkin ada salah juga dari aku, masih bandel chat-chatan gitulah. Nah, tapi kalau untuk
suami aku tuh nggak ada sama sekali. Nah, aku tuh suka iseng dicacatin gitu. Nah, dan ya aku pikir kan ya udah sih orang temenan doang gitu. Sedangkan itu Orang lainnya berharap dan berpikir iya, beda malah gitu dia ya. jadi mengganggu gitu. Nah, itu juga jadi, dan aku tuh suka ngapus cat. Jadi ini beneran aku tuh suka ngapus cat, dan di titik di mana aku tuh lupa gak ngapus cat. Ketahuan lah, ya kan. Akhirnya ya udah kalau kita putus gitu, aku emang capek sama kamu gitu. Kayak karena kan wanita ini butuh kepastian ya. Maksudnya kita udah jalan bisnis nih, kita nungguin apa ya nikah gitu. Itu belum ada pembicaraan menikah. Belum. Jadi kita tuh udah masih nyaman dengan yaudah pacaran aja deh gitu. Pacaran. Tapi dari Meldinya pengen segera untuk nikah atau gimana? Enggak sih juga. sebenarnya. Enggak juga, cuman dari orang tuaku iya. Karena kan karena masih di Jawa gitu. Kalau misalnya Pacaran lebih dari lama, 24 tahun nanti kamu dibilangnya perawan tua lah, Iya, inilah benar. itulah gitu. Jadi harus seenggaknya tuh harus orang tuh dilamar dulu lah, banyak peraturan lah gitu. Jadi kalau dari akunya mah ya udah sih ngikutin gitu. Nggak yang mana, karena omongan dari orang tua yang terus masuk ke kuping ke otak nyalur lagi. Jadinya Iya, jadi kayak beban. Kayak ya udahlah, gimana nih kalau kamu gak ada omongan ya udahlah aku nggak mau. Nah akhirnya tuh aku tuh pulang tuh ke Jember tuh, aku tuh milih refreshing, aku nggak mau ketemu dia, aku pulang ke Jember pokoknya. Nah nggak taunya dia tuh masih ngechat aku. Ya udah katanya aku ketahuan selingkuh, gak usah lanjut udah, aku gituin. Nggak usah lanjut udah kalau gini-gini, aku gitu. Padahal nggak ada sama sekali, aku tuh nggak chat sama siapapun itu, lagi nggak chat sih emang sih, udah lama tuh chatnya gitu. Oh, Cuma lagi nggak chat itu. gitu. Lagi nggak chat itu. Jadi tapi pas berantem itu enggak gitu loh. Terus habis itu dia ngomong, ya udah sih nggak usah dibahas katanya. Loh, kok dia malah begini ya kata. Kok kan harusnya dia ngamuk, yang ekspektasiku tuh dia ngamuk. Ya udah clear, kita udah putus deh masalah bisnis, ya udah ntar kita bagi hasil aja gitu, biar ini bisnis tetap jalan gitu. Yang aku pikirin gitu. Cuma kalau dia enggak, kalau kita putus ya bisnis udah nggak usah gitu. Kalau dia bikin, kalau perempuan kan tetap cuan bikinnya. Bener kan? Iya kan? Ya kan orang ya udah sih kita bisa profesional bikinnya kan begitu. Cuman kalau dia nggak bisa, kalau kita putus bisnis udah nggak usah lanjut. Namanya ujian kan. Nah terus habis itu udah selesai, tahu-tahu dia nge-WA aku tuh pengen deh makanan Jember gitu. Oh, ya udah sono Gojek. Aku gituin. Posisinya Dia di Jakarta. Jakarta. Aku nggak tahu dia di mana. Aku di Jember, tapi aku tuh udah mau pulang malamnya. Cuma aku tuh cuma sebentar doang, 3 hari. Pengen kabur aja dari dia gitu. Karena jujur aku kalau berantem aku yang kabur-kaburan. Suka banget dikejar. Nah, iya aku kabur-kaburan, terus nggak tahunya aku udah nyampe Jakarta jam 7 malam. Jam 7 malam itu juga dia OTW naik mobil jemput aku ke Jember. Oh dia jadi Salipan kayak gitu sinetron. ya. Bener-bener kayak sinetron. papasan bisnis. Aku udah nyantai di apartemen, udah main HP, udah ini. Terus dia WA. Aku udah di Jember. Enggak, aku udah dikit lagi nyampe, sejam lagi nyampe rumah kamu katanya. Bener tuh. Iya bener. Terus akhirnya? Lah kan aku jadi kayak cewek jadi Merasa bersalah ya. Gak enak banget, ya Allah aku dosa banget ya. Aku kenapa ya gitu. Aku udah di Jakarta, aku bilang gitu. Ya udah mobil aku tinggal deh di sini ya. Lah, oh sayang mobilnya kalau ditinggal siapa yang mau bawa, ntar repot lagi. Aku ngomong udah sih balik aja, nggak apa-apa, aku yang penting pengen ketemu kamu, aku pengen ngomong serius sama kamu. Aduh ngomong apaan? Udah nggak apa-apa, kamu masih mau balik nggak? Intinya dia ngarahin untuk ngajak balikan gitu. Nah akhirnya karena aku ngeliat kok dia sampai nyusulin aku ya, maksudnya sekian banyak perjalanan kisah cintaku tuh aku juga mikir-mikir ulang gitu. Dia nggak pernah yang namanya ketahuan chat sama cewek atau neko-neko sama cewek, maupun dia temennya dia banyak kumpulan, ayo kita biasalah, ayo kita karaoke yuk, ntar oh enggak, dia lebih milih pulang atau apa gitu. Jadi aku mikirin 2 kali lipat deh. Jadi nggak usah deh, aku fokus aja deh, berarti ini emang jodohku gitu. Terus aku juga udah, terus orang tua aku tuh pun pas tahu aku pulang, kan aku ke Jember ngomong aku pulang, aku lagi pengen refreshing. Kenapa? Iya aku lagi putus sama ini gini-gini. Itu orang tua aku kayak, ngapain, kamu nggak boleh kayak begitu, ini nih udah Baik bener-bener lah laki-laki ya. baik, dia nggak pernah neko-nekoin kamu tuh gak diapa-apain di Jakarta. Orang mah cowok kalau di Jakarta kamu sendirian pasti kamu udah hamil, udah ini segala macam lah diomongin lah ya. Berarti memang udah deket juga sama deket. orang tuanya Meldi Malah ya? kalau ketika aku berantem, mamaku tuh marahnya ke aku, bukan ke dia gitu loh. Karena emang dia ke orang tua aku tuh sayang Sopan banget, sopan gitu ya. gitu. Pokoknya udah best banget. Memang yang ya ujiannya kalau cowoknya baik ya ceweknya agak dablek. Agak aneh-aneh dikit lah iya, ya. Agak-agak lain dikit gitu. Tapi untuk akhirnya
aku sholat tuh istihara, ya udah kamu pulang deh ke Jakarta, aku tungguin deh gitu, aku tungguin ya. Iya, tapi itu belum yang bener-bener balikan, masih kayak enggak gitu. Nah akhirnya dia pulang ke Jakartanya, bener dia pulang naik mobil langsung jadi PP, dia nggak berhenti sama sekali. Kan kalau naik mobil 17 jam, berarti dia 34 jam deh dia nggak tidur sama sekali. Karena dia kepikiran sama aku katanya. 2 harian dong ya? Iya 2 harian ya berduaan, terus langsung dia datang nyariin aku, dia nama aku mau langsung nikahin deh gitu. Berarti di momen itulah baru Karena dia takut kehilangan gitu. Karena dia tahu aku tuh gesit banget. Ini juga ular. Licin. Nggak lagi. Iya, jadi dia tahu. Aduh enggak deh, langsung nikahin. Nah, langsung tuh deh nggak lama dari itu 2 bulan apa ya, langsung dia datang ke orang tua aku langsung minta. Nah itu kan profesinya apa? Pilot kan? Pilot. Dia Dan pilot itu kargo. masih aktif kerja pilot. Pas kargo aktif, tapi pas setelah menikah, terus tahu kan aku alhamdulillah menikah terus dikasih rezeki hamil, dia milih stop. Fokus ke Fokus ke bisnis. Fokus ke bisnis. Oke, tadi menarik ya karena baru pacaran aja kan udah diperhatiin untuk ke bisnisnya nih. Awalnya kan cuma nyoba-nyoba masak kan Iya. untuk masakin si pacarnya kan. Iya. Ternyata kan dari pacaran juga responnya nih enak nih. Kenapa nggak jualan? Kenapa nggak jualan? Tuh, untungnya jadi ya karena tadi mama mertuanya kan itu Jadi megang resep juga. Enggak, tapi mama mertua aku tuh best banget. Aku tuh ada titik di mana pokoknya ujian tuh terus ada sampai pas mau nikah gitu-gitu. Aku sampai ngomong, aku nggak mau jadi nikah kali ya. Aku tuh ngomongnya, aku nggak pernah ngomong ketika berantem itu ngomong ke orang tua aku, nggak pernah. Aku selalu ngomong ke ibunya ngomong ke dia. ibunya dia nggak jadi nikah kali gitu. Dia bukannya aku nggak jadi nikah deh Bu, Meli gini gitu. Terus? Ya Allah, nak istighfar gini. Ibunya tuh sayang banget sama aku. Ibunya baik banget, kayak pasti anaknya yang dimarahin. Dan aku nggak seneng aja kalau anaknya dimarahin. Gitu. Tapi bapak ibunya itu sayang banget sama aku, dan aku bersyukur banget punya mertua yang gimana ya, orang di sana kan katanya mertua tuh nakutin ini itu, enggak. Alhamdulillah mertua aku tuh sayang banget. Ya memang walaupun pacarannya lama, tergolongnya lama, tapi saling sudah dekat dengan Orang keluarganya tuanya masing-masing masing-masing ya. lah ya. Sebenarnya sih bukan masalah deket sama keluarga atau apapun itu, kembali lagi ke lakinya sih. Kalau lakinya mau berjuang, mau kayak gimana pun ceweknya, kan cewek ini mau ngikutin. Kalau dia ngejar mulu membuktikan, saya juga bakal mikir 2 kali. Oh iya ya, ngapain aku harus bingung-bingung, sedangkan di sini aku dicintain, dilakukan, ngapain gue pusing gitu. Ya, tapi kenapa harus nunggu sampai 4 tahun? Ya. Enggak, karena kan dia ngelihat sifat dan sikapku dulu. Aku siap nggak nih jadi seorang ibu? Kalau misalnya aku jadi seorang istri itu siap nggak? Gimana egoku? Karena kalau untuk suamiku ini benar-benar dia siap melakukan sesuatu tuh selalu dipikir ulang gitu. Maksudnya benar-benar penuh dengan pertimbangan kayak gitu. Tapi dia sabar banget. Nah karena sulit ya, karena kalau pacaran, kalau nikah kan ketika ada problem kan bisa komunikasinya langsung lah gitu. Langsung gimana? Nah, kalau pacaran kan masih emosinya benar-benar ya udah lu gua kan, apalagi Ya, udah bisnis putus lah gitu. ya. Udah bisnis gitu. Itu gimana caranya? Pasti kan banyak perselisihan waktu pacaran kan, tadi putus nyambung, tapi bisnis tetap jalan. Tetap jalan, karena kan masalahnya ini bukan dari suamiku, bukan dari lakinya. Dari akunya yang problematik konsepnya gitu, maksudnya yang tadi dikit-dikit bad mood, dikit-dikit enggak gini-gini gitu. Nah, dan di sini alhamdulillahnya suami aku tuh sabar banget gitu. Dia mau mengerti, makanya dia yang bertahan sampai nikah. Udah, jangan kebanyakan ngurusin rumah tangga orang. Iya, tapi benar. Dia tuh sabar banget. Dia tuh banyak kan. Gitu. Kayak aku ya. Aku tuh orangnya kan, Beb, jangan ganggu perasaan aku. Sebenarnya karena aku kalau malah dia yang bisnis baper, ya kan. Kak. Kalau bisnis itu jangan sampai aku sakit hati. Gitu. Mending Kalau aku sakit hatinya gara-gara apa gitu, kadang-kadang nggak jelas gitu Kak. Kayak kalau aku sakit hati itu bisnis aku susah jalaninnya. Nggak, Loh, sama masalah. cowok sama Nggak sama, seperti kan? itu. Suamiku juga ngomong kalau misalnya terserah deh aku mau ngamuk sama siapa, mau sama karyawan, terserah sama orang lain. Yang penting jangan ngamuk sama dia. Karena kalau aku udah ngamuk sama dia udah pecah pikirannya. Nah, cuma kan aku kan tetap iseng gitu. Jadi dia mungkin kebal. Nggak, aku penasaran. Kakak lahir bulan apa Kak? November. November, Scorpio berarti. Bukan, belum Bukan, tentu. aku Sagittarius. Oh, Sagittarius Bukan, November akhir. iya. Sagittarius makanya agak gila gitu. Maksudnya agak suka tantangan gitu. Nah, dan suami aku Cancer. Dia tuh sabar banget. Jadi dia yang mau cuma ngertiin doang gitu. Terus sejauh ini kan kayak ada teman gitu cerita kayak
cowoknya tuh yang chat-chatan lah, ketahuan chat sama cewek lain, ketahuan ini sama yang lain gitu. Nah dulu pun aku mantan-mantan sebelumnya juga kalau misalnya dia neko-neko tuh pasti cepet ketahuannya karena aku tuh iseng suka main HP entar ketahuan aja gitu. Nah dan untuk sama suamiku ini dia tuh Belum nggak pernah ada. sama sekali Nah, gitu. tadi yang Nggak- dihapus chatnya ya. aku Bukan itu Nah, Kak cowoknya Melty-nya. hapus chat juga gak? enggak, dia nggak pernah. Makanya dia itu ngamuk. Malah dia itu bisa dibilang setia banget. Aku tuh nggak pernah merasakan dan merasa takut sakit hati tuh nggak pernah. Malah dia sih yang kasihan gitu. Enggak, tapi emang ini serius gitu. Tapi menikah bukan karena kasihan kan, karena cinta enggak, gitu. karena cinta kalau enggak karena dan poinnya suami aku tuh ngikutin mungkin kalau di masyarakat Indonesia tuh kebanyakan kalau suami cinta tuh katanya gajinya semua dikasih ke istri gitu. Sedangkan kalau aku sama suamiku punya komitmen yang berbeda. Oke. Aku nggak mau kalau kamu kasihin semua uang itu ke aku. Dari kamu sendiri. Dari ya? suamiku ke aku nih, ini buat nih, Ah. kamu atur dari rumah tangga. Oh nggak mau saya. Ah. Kalau kamu mau, kamu kasih uang yang emang khusus buat aku. Rumah tangga ya atur kamu kayak bayar apa. Aku pusing mau bagi-bagi itu semua. Jadi kalau misalnya duit habis atau apa, ya dia yang tahu kan. Oh kok ternyata nggak bakalan komplain dia sama aku. Karena apa? Ya udah itu urusan kamu. Aku nggak mau pusing gitu. Jadi setiap dia ngasih ya itu khusus buat aku. Mau habis mau enggak ya itu bebas. Ya. Jadi kayak bayar pekerja, bayar asisten atau apa itu Itu pun semua suami. gitu. Kebutuhan anakku atau apa aku kirim aja ke suami. Jadi misalnya aku dikasih 50 juta sebulan. Ya udah tuh buat aku full gitu. Gak ada tuh suami otak-atik mau aku mau beli apapun bebas. Mau beli apa juga terserah gitu ya. Ya, jadi nggak ada yang kayak aku harus pusing, wah duit ini kok kurang nih buat bayar listrik, oh ini kurang gitu, enggak. Iya, cuma bersih udah potong pajak lah ya. Iya, jadi nggak mau pusing gitu loh. Kalau misalnya nanti aku dikasih nih, bener nih, katanya dikasih 100 juta. Tapi entar pengeluaran ini itu cuma sisa 15 juta. Ya, apa dong gue dapatnya gitu. Jadi aku nggak mau, dan suami aku emang ya udah gitu. Yang penting aku nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak neko-neko, nggak apa gitu. Nah kita balik lagi ke bisnis ya. Oke. Kita Tadi kan ada apa namanya ikan ayam. kan banyak tuh, ikan cakalang, ikan tuna, ikan apa lagi. Ini tadi kan ngomongnya ikan tuna semua nih. Kenapa nggak ada ikan yang lainnya? Kenapa ikan? Kenapa milih ikan daripada Kenapa ikan? ayam? Kan Karena kebanyakan orang suka ayam, Ayam kan ada tadi. ada ayam, tapi dulunya ikan dulu. Oh, ikan dulu Karena ikan dulunya. kesukaan aku jualan tuh sesuai mood. Ah. Sesuai mood. Maksudnya apa yang aku suka gitu. Oke. Jadi aku bisa benar-benar mempertanggungjawabkan rasanya gitu. Oh. Ketika aku suka itu makanan gitu, aku bisa koreksi. Oh ini nggak enak, biasanya tuh seperti ini gitu. Aku Oke. bisa koreksi itu gitu. Makanya aku milih bener makanan yang emang bener-bener aku mau dan Suka aku suka ya. makan tiap hari. Oke. Gitu. Penasaran, aku pengen coba. Kamu pengen coba Iya. juga kan? Itu Oh, pedes kalau banget ikan tapi. kurang nggak suka apa-apa. lagi. Gak apa-apa kali, siapa Tapi ini tahu nggak kamu amis, suka. bisa dicobain kok. Siapa tahu kamu suka, belum nyoba juga. Ih. Ini yang Ikan paling pedes tuna. ya? Yang paling Yang pedes. level mendesis. Ini nggak ada durinya kan? Nggak Gak ada ikan tuna mah. Aku kan Adanya nggak tahu judi jenis kehidupan ikan. adanya. Nah, Awalnya mah nggak pedes. Nanti kalau ditambah Oh, ini mendesis dong. pedes sih. Pedes. Aku ngeliat jajak kayak apa namanya, udah panas gitu. Iya sama nih kerudungnya emang kebakar. Iya. Emang gitu sih efek apa Tapi ngeliat cabai sama apa aku wangi rasa kamu gitu. ikannya suka. Nggak amis soalnya. Nggak amis sama sekali. Ntar nggak fokus ngomongnya karena kepedesan. Enak dah, bener. Tapi penasaran satu lagi yang cumi ya kak ya. Yang cumi, ini aku juga salah satu pecinta cumi. Nggak amis kan dia? Nggak amis. Ada kerupuknya, kalau pakai kerupuk Oh enak iya, banget. kerupuknya mana kerupuknya? Jadi makan ini besar kita. Jadi pakai kerupuk. awal mula ikan dulu Ikan. dan langsung tuna, nggak ada yang lainnya. Enggak. Karena aku ngambil grade yang paling bagus. Oh, ikan tuna paling Tuna bagus tuh ya? paling bagus. Tuna tuh paling bagus karena tekstur dagingnya aja dia nggak hancur. Oh iya. Oh iya. iya. Dia tuh putih dalamnya. Terus ya enak aja gitu. Rasanya lebih gurih. Kalau yang ini level apa nih? Sama itu mendesis. Oh mendesis semua. Ini mendesis semua ya kalau yang ini yang geprek dia nggak ada levelnya. Nggak ada levelnya. Cuman agak pedes. Pedesnya masih bisa ditolerin loh. Oke, kita penasaran semua. Kalau yang ini nih, yang ini sih yang best. Ini yang lagi best seller tuh yang ini. Ini bedanya apa sama itu kak? Itu ikan. Ini cumi. Oh itu cumi. Ini yang geprek. Ini cumi nih. Enak nggak? Enak kan nggak amis? Enak. Minyak pedes banget. Ini cuminya nih. Ini cuminya tuh endul banget, sini aku ambilin kan. Masuk IGD enggak kan? Masuk Ih, IGD. jangan Takut IG. banget. Ih, gede banget potongan cumi ya. Ini bener cumi yang gede ya. Ntar dibilangnya bukan cumi gede lagi. Ih, ini cumi gede banget loh. Aku pikir bakalan
Yang kecil ini makannya bagaimana? Potong-potong aja. Makannya Macam yang biasa kamu beli ya? enggak, aku nggak pernah beli segede ini. Enggak, maksudnya yang kecil-kecilnya maksudnya gitu. Aku Langsung digigit aja itu empuk kok kalau digigit. empuk. Ya, Sama kayak makan sushi langsung. enggak. Semuanya. Enggak dong. Enggak dong. Ntar enggak. Aku tuh paling sukanya biasanya tuh, aku tuh sukanya cumi asin, Beb. Kamu mah makanan istrinya nggak tahu kan? Ya aku biasa makan sendiri, beli sendiri. Kenapa aja kamu makan, Beb? Enak dong. Enggak. Jadi yang milih-milih. best seller itu apa? Mie, ikan laut putih. Ya ini semua yang aku bawa best. Enggak, levelnya mendesis. Mendesis, Tadi gemas, mendesis. mendesis. Yang paling besar. Mendesis. Mendesis. Mana aku yang nggak cepet habis itu stok bumbu gitu kan aku kan sehari masak bisa 60 kilo. Itu yang mendesis. Tapi nggak ada yang bantuin. Ada dong yang bantuin masak. Yang ngaduk ada. Yang ngaduk Sekarang ada. mah ada, dulu aku sendiri. Kalau sekarang yang bagian ngaduk itu karyawan. Cuman yang untuk masukin bumbu dan lain-lain aku. Oh. Nah, Kadang-kadang sekarang gitu. karyawannya ada berapa, Kak? Untuk karyawan yang inti itu ada 12. Kalau misalnya kayak bisa datang pergi itu ada 20-an. Yang itu tuh untuk ngurusin Ya kayak bisa cabutin cabe, kalau Oh. misalkan untuk kayak apa namanya ngupasin bawang kayak gitu-gitu. Oh, ini pakai nasi enak nih. Makanya pakai kerupuk apalagi. Ini kerupuknya tadi nih. Oh, no. Mana tadi? Bukan. Nah, ini kerupuknya juga best seller di situ. Ini kerupuknya bikin sendiri. Enggak, ada yang ini. Empuk ya cuminya. Tapi pedes banget. Yang lebih enak itu kalau buat makan yang pedas sehari-hari makan itu yang pedas melody sih buat ya biar kita bisa menikmatin Menikmati juga. ya. Kalau enggak kalau suka ada pedas-pedasnya ya yang pedas gemes. Gitu. Sebenarnya sih kalau buat yang suka pedes sih ini juga enak nih. Tapi Yang emang mendesis. basicnya Meldi sendiri itu memang Suka pedes. apa yang namanya? Bukan. Suka masak. Suka masak. Suka ya. masak, suka makan, suka masak. Oke. Jadi dan aku tuh termasuk orang yang memilih makanan gitu. Nah, kenapa kok bisa Ini sih? gak, makanannya kurang enak nih. Kalau misalkan ke resto atau ke tempat mana nggak enak nih, aku nggak bakal balik lagi deh, gitu. Enggak juga Enggak sih, juga gitu. karena aku semenjak aku jadi mungkin dulu aku cuma nggak mau lagi. Cuman untuk sekarang mungkin kan kadang orang ada sisi kayak lagi kurang pas atau bumbunya kurang apa, jadi nggak yang langsung menjudge. Oh nggak mau datang lagi enggak. Oh, Kita kan nggak karena tahu udah kadang ada mentolerir momen ya? dimana mungkin masakannya pas lagi mungkin orangnya yang masak lagi capek atau apa. Tapi kalau misalnya untuk datang lagi tetap sih. Selagi itu bersih dan higienis. Oh, oke. Nggak yang menjudge dari rasa gitu. Nah ini kan Kak Meldi ini kan viral dari 2019 ya, dan memang masih konsisten sampai dengan sekarang ya. Kan banyak artis ya kan, kalau jualan ya itu kan ngikutin hype biasanya ya. Terus berapa bulan hilang bisnisnya. Nah ini udah bertahan dari 2019 tahun berapa tadi? tadi. 2019 sampai sekarang ya. Gimana cara untuk bisa sustainnya sampai sekarang? Ya, satu, harus bisnis sendiri. Bukan bisnis yang kayak kebanyakan kan kalau teman-teman artis tuh kayak cuman pinjem nama gitu. Oh ya nih kamu pegang ya, ini nama kamu, nanti kamu bilang aja ini bisnis kamu. Padahal itu bukan bisnis dia. Jadi dia dapat bayaran hanya dari yaitu mengakui kalau itu bisnisnya. Kayak begitu. Kebanyakan kan seperti itu. Betul. Nah, di sini jadinya kan rasa memiliki itu kurang. Ya. Nggak bisa promosi setiap hari, terus jadinya orang cuma tahu oh ya itu punya itu, ya udah. Jadi Dan juga rasa nggak tahu penasaran orang rasanya itu yang kita jual produknya rasa ya. penasaran orang itu nggak seantusias kalau itu bisnis kita sendiri. Nah karena ini bisnis emang aku merintis dari nol, jadi mau nggak mau aku promosi terus-terusan di Instagram aku meskipun ada orang yang ngomong ya IG-nya jadi IG jualan gitu. Ya IG-nya jadi IG ini nggak masalah karena ini emang jualan aku sendiri, aku nggak malu selagi aku jualan nggak masalah gitu. Oh masih ada ya yang ada ngikutin gitu ya? Bahkan dulu tuh bisnis itu nggak semulus itu. Dulu pas aku awal kali jualan terus di review sama aku Felix sama anak kuliner itu, nggak lama dari itu kan aku masih berantem tuh kan sama tante aku, nggak tahu lah ya dari kubu siapa lah. Itu dia tuh beli pura-pura terus dia ngomong katanya ini ikan pakai ikan busuk gitu. Di Agar sosial orang media? nggak menjual agar orang biar nggak beli gitu, dan dia menjual ikan sambal ikan juga tapi beda jenis gitu. Oh dia juga jualan. Iya. Terus akhirnya ditegur atau enggak? Aku datengin orangnya karena aku ini kan bisnis mulai dari nol. Aku semaksimal mungkin ngasih yang terbaik mungkin untuk pembeliku gitu. Ketika aku difitnah seperti itu, aku nggak akan terima. Aku datengin ke rumahnya orang itu karena aku tahu orang itu siapa gitu. Aku datengin langsung. Terus klarifikasinya? Ketika datang di rumahnya ya dia ngomong enggak, emang itu buat Tahu-tahu kamu aja gitu. gitu Enggak, ya. itu emang buat kamu. Enggak, jangan merasa dong. Itu kan pada ya langsung angkat tangan gitu. Itulah kan karena emang
harus sekali-kali itu emang harus datengin orang yang Iya, mereview iya. produk kita yang enggak. Sama ini kan udah tahu nih testingnya begitu. Masa sih jarak sedekat ini tiba-tiba busuk ikannya? Terus dia ngomongnya katanya belinya tuh kayak disengaja. Ketika dia beli yang besar, beli banyak, terus ini oke, mungkin ada kesalahan dari kita. Kan kita cross check kan, selalu perbaikan. Dia tuh sengaja beli yang paling kecil kemasannya, yang paling murah, terus dia kasih bintang 1, dia ngomong ini itu, terus dia posting tuh di Instagramnya gitu. Nah waktu itu tuh dia cukup dilihat lah, karena pas itu dia suka bantu-bantuin dulu pas lagi berantem, suka bantuin tante aku buat nyerang aku gitu. Nah itu dia ngomong kayaknya busuk ini tuh, dan aku tahu, aku langsung lacak rumahnya dia di mana, aku datengin. Oh berarti kayak fans garis keras gitu kali ya? Iya, iya. Fans garis keras gitu loh. Iya, fans Tuh, kalau garis keras, misalkan iya bener. kalau misalkan Oh, iya, idolanya iya. di ini ya dia harus bener. Ikutan. Iya, Ikutan. jadi dia pengen, dan dia tuh kayak ngomong, gue bakalan hancurin lu Ah. gini. Dan tapi kan orang tua saya kan gak akan berhenti untuk saya gitu. Dia di sini, saya dari dulu aku selalu ngomong, aku tuh di sini ngebela orang tuaku. Mau kamu seperti apapun, ketika orang tuaku ngomong enggak akan terjadi, itu gak akan terjadi apapun kepada saya. Tapi terbukti sampai detik ini. Gitu. Oke, tapi kan ketika sudah berdamai sama Tante Dewi Persik ya, itu masih ada yang hujat seperti itu. Menghilang orang itu. Menghilang. Karena takut. Oke. Menghilang orang itu karena dia itu fans yang menyelundup, jadi seakan-akan kayak dia itu sayang banget gitu, padahal enggak, dia itu pengen tante aku tuh jauh dari saudaranya gitu. Oh, jadi sebenarnya dia kayak apa ya? Ya pokoknya dia itu kayak musuh Iya, dalam selimut lah iya. ya. Kalau ular kebagusan dia, soalnya saya yang ratunya. Nah kalau sekarang kan ini udah dari tahun 2019, sekarang banyak nih TikToker juga yang jualan pedes-pedesan gitu kan ya. Gimana dari respon Kameli sendiri? Oh nggak masalah, karena kan emang kalau pedes makanan tuh nggak akan ada matinya sebenarnya. Apalagi kalau pedes, malah lebih seneng dong, berarti banyak orang yang antusias untuk jualan pedes-pedes. Karena sebelumnya Meli jualan pun pasti ada yang jual pedes-pedes, mungkin rezekinya nggak sama karena nggak viral gitu. Iya. Nah kalau misalnya sekarang teman-teman TikTokers jualan-jualan juga nggak masalah. Berarti Emang banyak yang ikutin ya? Bukan Untuk ngikutin sih, enggak. lebih kalau ke beda pedes-pedesan kayak gitu ya. pedes-pedesan gitu, kayak misalnya pentol pedes kayak Maudi. Aku kalau misalnya di TikTok, itu kenapa viralnya di TikTok lagi, aku mau makasih sama Maudi. Maudi itu pertama kali dia Mau makan ditunjang review. Iya, mau ditunjang lagi. Ya Maudi itu cimot tuh, terus habis itu dia review, akhirnya semua pada menyebar. Jadi dari di review Maudi juga akhirnya makin luas Iya. makin luas gitu Awalnya ya. aku di Instagram kan. Nah, terus di TikTok juga ikut merambah karena Maudi. Dan dia itu benar awalnya itu beli sendiri apa gimana? Enggak, dia ketemu aku lagi perawatan. Biasalah cewek-cewek ya Ah. kan, perawatan. Aku mau pesen, susah banget sih Kak gitu. Oh ya udah aku kirimin deh gitu. Aku bawain deh, aku kirimin deh gitu. Aku suka kalau misalnya pergi kemana, ya udah aku bawain lauk pedas, karena mereka katanya kalau beli kesusahan atau apa aku bawain gitu. Maksudnya kesusahan tuh kenapa? Sold out terus. Iya sold out, terus habis itu kan ini fresh. Maksudnya habis sekarang, ya udah besok masak lagi, habis. Sesuai Sekarang PO tuh habis maksudnya. gitu, sampai kadang kayak online shop atau apapun tuh nutup dulu gitu, karena PO harus ini, soalnya emang masaknya emang bener-bener dikasih yang fresh. Kenapa nggak nambah karyawan untuk bisa ningkatin produksinya? Tapi kan ini karena aku sendiri yang pegang, aku nggak mau merubah kualitas. Nggak mau merubah kualitas. Iya. Oke, berarti Semakin banyak karyawan, semakin banyak ini, kualitas akan berbeda rasanya, antara ada entah pahitnya, Standarisasinya. entah apanya, karena aku udah Oke. mencoba itu sebelumnya gitu. Udah banyak hal yang aku coba di sebelumnya, makanya kenapa di titik dimana aku nggak mau buka franchise untuk ikan laut pedes. Oke. Padahal aku udah ditawarin segala macam. Udah, ini franchise segini dengan bayaran mahal mereka deh. Tapi aku tetap kekeh, enggak. Kalau ayam oke silahkan. Oh kalau ayam boleh? Boleh. Karena punya suami. Suami saya, silakan, itu urusannya. Kalau Tapi ikan yang formulanya kan dari sama, cuman beda sedikit doang. Cuman tetap kalau ikan aku nggak mau. Kalau ayam itu kan maksudnya di luar sana tuh ayam tuh banyak. Umum. Ya kan, kita ke sono ada ayam, ke sono ada ayam, ke sono ada. Tapi kalau ikan itu jarang, ngolahnya juga jarang. Banyak orang yang awalnya nggak suka ikan jadi suka ikan. Karena yang di mindset mereka tuh kalau ikan nanti kena duri, terus iya bener amis, tuh. terus banyak kulit-kulitnya yang banyak gitu. Kadang kan ada yang ngomongnya begitu. Terus ada yang gatel di lidah nanti, terus ada yang alergi atau apa. Nah, tapi alhamdulillah ketika dia nyobain, karena aku kan selalu kan kalau promosi ini nggak amis, aku bisa jamin kalian cobain. Nah, alhamdulillah aku awalnya nggak suka ikan jadi suka ikan gitu. Padahal kita itu butuh loh makan ikan. Ya, gimana kamu abis nyobain ikan? enak jadi suka nih ikan ikannya, gurih tapi dia nggak apa sih namanya, kan kalau ada kan gurih itu dia nempel gitu, tapi ini nggak. Iya, kadang Jadi gurih suka kalau ini. Suka.
Oh ini cumi ya? Ini ikan ya? Belum nyobain juga udah ini ya Enggak, dicobain aku nggak ini. suka cumi. Iya, Enggak, cobain ini aku dulu. penasaran ini cara makannya udah geprek. sama cabenya juga. Iya, nggak apa-apa enggak. Dicobain Tapi ini dulu, ikan cobain. gepreknya lebih enak. Cobain dulu. Beb, aku nggak Cobain mau cumi, dulu. beb. Dikit. Bener. Kenapa ada ketraumaan ya sama cumi ya? Bukan. Ini enggak sealot itu Tuh, enggak. sakit banget lagi nih nyubit. Iya udah. Ini pedes banget tapi. Dikit aja dikit. Iya kan? Enggak sealot yang biasa kamu makan, yang pernah kamu makan kan? Iya kan? Masih oke kan? Aku pikir juga tadi alot tapi ternyata empuk. Bukan, aku tuh bukan alotnya. Cumi itu kan terkenal dengan amisnya. Gitu. Terus teksturnya tuh aku nggak suka karena dia kenyal. Oh iya, sama Betul. kayak saya berarti saya nggak suka juga. Nah, Tapi ini kenyal nggak? jadi di mindset aku nih masih ada ini ya nih, si Kenyal. cumi yang kenyal ini, walaupun ini nggak kenyal. Nah, Enggak kok, enak kok. Pakai nasi enak itu tuh. begini kan, akhirnya suruh makan, Beb, tapi Beb kamu diet, kamu diet. Beb cobain. Cobain. Suami aku tuh yang awalnya berat badannya jadi 75 kata aku apa 80 gitu. Sekarang udah 100 lebih. Gitu. Ya Allah. Tapi untungnya dia tinggi. Oh, jadi ke cover lah ya. Iya, ke cover. Enak. Doyan lu. Pakai nasi. Aku lebih suka yang ini. Suka yang Kenapa? bumbu merah. Ini ada manisnya ya dikit ya. Lebih ngerasa ikannya kalau Iya, yang itu. ini lebih kerasa ikannya, Oh gitu. lebih nempel di Aku ini. belum nyobain. Lebih nempel. Coba. Kalau ini enggak dia. Jadi ikannya di dalam kelompat-lompat gitu. Oh iya ini baunya juga. Baunya ikan. Ikan banget. Tapi masih enak. Kalau yang merah ini enggak, dia enggak makan. Yang merah ini ikan nih. Ya, ini yang merah tadi enggak nih. Dia makan lagi. Doyan. Nah, Kakak Meldi ini kan di diet kan mau ada masalah hujan badai menerjang atau apapun Tetap ceria ya. Happy bae ya. Happy bae. Lebih baik. Happy bae ya. Pernah gak sih ngerasa ada momen yang kayak aduh gue ngedown banget nih. Enggak sih, karena aku juga bodoh amat. Prinsipku gini, ketika orang itu nggak ngehujat langsung depan aku mah nggak masalah. Kalau Ketika ngehujat nggak denger gitu ya. iya bodoh amat. Tapi kalau depan gue jangan salahin kalau tangan gue melayang. Dulu aja Sama waktu- kata-kata hewan-hewan di kebun binatang keluar gitu ya. enggak, kalau aku langsung aku langsung, main apa labrak. tadi gitu? Aku main labrak. Ada emang pernah. Dulu aku pas lagi viral itu dikit-dikit aku ke bioskop atau apa di foto. Oh. Dikit-dikit aku di mana di foto. Entar di ngomongin nih ibunya ngejual anaknya nih gitu-gitu. Captionnya begitu. Oh gitu. Iya, ibunya ngejual anaknya nih, terus aku mau naik Grab tuh foto. Nah, pas salah satu di mall Jakarta, aku tuh mau difoto, langsung aku tarik HP-nya. Apa lu mau foto-foto gue? Gituin langsung. Oh, Hapus nggak foto gue? itu sampai di apa sih Sampai namanya? sampai sebegitunya gitu Sampai loh. di Padahal offline-nya juga begitu iya, ya. sampai ngapain? Lu foto-foto buat info ke siapa gitu loh. Sampai mau masuk Grab foto, wih naik Grab ya gini. Tapi sekarang gini udah naik mobil gak ada yang foto. Masih ada pasti. Enggak Tukang ada. paket. Bukan lagi naik mobil kan. Paket. Depan teras kalau tukang paket. Enggak ada gak yang fotoin. Dulu dulu naik Grab difotoin. Mahalan naik Grab tau daripada bawa mobil sendiri. Iya. Iya kan? Grab bisa. PP aja bisa hari 500.000 bisa. Berarti itu kayak itu mungkin momen yang berantem sama Tante Dewi itu yang agak apa ya, agak hektik gitulah ya. Segala macam gak ikut difoto katanya. Kok bisa sih ini anak itu bertahan di Jakarta? Kok bisa ngapain dijual di atau apa gitu? Nah, itu Pikirnya sempat begitu. stres gak sih? Enggak sih. Enggak. Kayak happy aja ya. Yang penting mah kalau aku prinsipnya Kelihatan. yang penting doa dari ibuku gitu. Kalau ibuku udah ngomong kamu lancar nak, mau dunia ngomong kayak gimana pun kalau orang tua saya ngomong kamu lancar nak, lancar semuanya. Itu prinsip sih. Oke. Kayak itu buat tambah kekuatan diri juga Iya, ya. jadi aku nggak peduli perkara nanti misalkan kadang ada sih rasa sedih kayak gini. Oh kenapa ya keluargaku begini dulu ya, keluarga besarku begini sama keluargaku, kenapa gitu tuh ada. Tapi itu pun aku nggak pernah menangis di depan orang tua aku. Aku nangis pas lagi mandi gitu. Oh, yang biar nggak kelihatan nangis. Iya, aku kencengin tuh soalnya gitu nangis. Oke. Tapi setelah itu ya udah aku bodo amat orangnya. Dan sampai detik ini sih, kalau misalnya aku ada masalah aku nggak mau ambil pusing, udah bodo lah gitu. Oh, berarti ngerasa momen terbesarnya tuh kayak ngerasa keluarga ini kayak beda diperlakukannya sama Iya, keluarga kenapa yang lain. gitu. Kenapa gitu ya. Berarti memang orang terbesar yang untuk support Meldi itu sejauh ini mama ya. Iya ibu. Ada gak selain mama untuk support Meldi waktu viral seperti itu? Suamiku lah. Oke.
mungkin pengacara ya, kalau pengacara kan tuh pasti gitu, karena kan yang selalu dampingin juga. Cuman mungkin pasangan ya, karena pasangan itu kalau misalnya salah pasangan, kitanya bisa ngikut atau Iya, bisa berubah. ngedown gitu, nah bisa berubah. Tapi alhamdulillah pasanganku tuh selalu support yang terbaik mungkin sih sampai detik ini gitu. Meskipun dia nggak bisa romantis ala-ala kayak cowok-cowok yang lainnya kayak ayo kita ngajakin dinner, atau nyiapin dinner gitu-gitu, enggak, dia nggak ngerti kayak begitu-begituan. Terus dia agak gaptek kayak misalnya email atau apapun itu aku yang ngurus email di HP-nya semua aku yang tahu. Tapi aku bersyukur gitu. Maksudnya aku nggak perlu gelisah, aku nggak perlu kayak sedih atau kepikiran nanti dia nyakitin aku nggak ya, dia begini nggak ya, nggak ada sama sekali. Tenang lah pokoknya Tenang kalau gitu, sama makanya suami. aku bisa mengembang bareng sama dia gitu. Aku dari 49 kilo. Wow. Iya, pacaran sama dia itu aku karena mungkin selalu nyaman ya, nggak makan hati nggak apa, naik jadi 70. Oh, sama nih. Aku dari 45 sama dia. 43. 43. Heeh. Sekarang 70. Iya. Jadi Kenapa? Bahagia sama aku? Makanannya suruh nyobain semua. Enggak, kamu suruh berhenti aja gak mau kalau malam. Ini Jangan makan, Beb. Minta aku pengen makan tanya deh. kalau malam. Ini kan ikan tuna, ini ikan tuna juga. Iya. Rasanya beda Iya, ya? kok beda ya? Apa yang Enggak, kok ini sama enggak rasanya. nempel, ini nempel gitu. Karena Pengolahannya. pemasakannya kalau Oh. itu lama banget, ini yang merah. Yang mana ini lama Yang banget. merah ini dia dimasak bareng mama. Oh, itu yang Sedang- nyebabin ikannya. Jadi bumbu tuh total. bener masuk. Oh, Nah, dan kalau nggak ini kan nempel ya. digeprek bareng. Cuma digeprek doang, cet gitu. Ya berarti Oh. Kalau ini recommended buat orang yang Ini nggak suka lebih ikan. Tapi kalau suka ikan mah dikuah-kuah aman-aman juga aja. ya. Ini juga dikuah berarti kayak di apa tuh namanya kalau dipecak. Bukan pecak. cak silat. Pecek. Ya di itu. Krecek. Kalau ini tuh Krecek. ada ya. Krecek tuna emang Iya, ada. Enggak, aku tuh kayak suka peda tuh kayak ada airnya mecak-mecak gitu Iya. kan. Iya itu. Cuman aku lupa namanya apa. Krecek. Itu ada ya. Ya, Iya. ini dong Kak, apa sih apa yang mau disampaikan buat mama, buat Tante Dewi atau suami gitu ya sampai sejauh ini perjalanan. Ya kalau buat ibu aku terima kasih selalu doain Meldi sampai detik ini, sampai di titik ini, maksudnya sampai ya orang yang dulunya menghujat pun, orang yang ngomongin Meldi pun tuh sampai kayak, "Hah, kok bisa ya Meldi seperti ini?" gitu. Itu aku tuh makasih banget, itu berkat doa mama yang gak pernah putus buat Meldi, kasih sayang mama yang gak pernah putus, papa mama semoga panjang umur. Kalau untuk pasanganku semoga aku selalu ada di hatimu, asik. Aku kalau ngomongin orang tua tuh aku selalu sedih gitu karena aku tuh bisa berantem sampai sebegitunya tuh karena aku kan bela sama orang Iya. tua gitu ya. Nah. Tapi aku nggak pernah menyesal atas apa yang terjadi gitu karena apa dengan aku membela orang tua, aku mau dihujat mati-matian demi baik orang tua, aku mendapatkan rezeki yang luar biasa. Rezeki itu kan nggak melulu tentang uang, tapi tentang kayak aku bisa punya keluarga, aku punya pasangan yang sangat mencintai aku gitu, menerima kurang lebihku gitu. Kayak tepuk tangan dulu untuk pasangan. Ya, karena memang orang tua ya mau kita keadaan seperti apa ya mereka akan selalu support kita paling depan. Iya. Tuh. Pokoknya apapun yang terjadi meskipun kita suka berdebat, meskipun kita suka salah paham ya kan. Pasti ujung-ujungnya ketika kita ada masalah atau pengen curhat, ujung-ujungnya nyari orang tua, minta restu kayak gitu. Restu karena apalagi seorang anak perempuan atau laki-laki sama ya. Kalau udah minta sama yang melahirkan, ibaratnya jalannya tuh serusak apa bisa mulus kalau udah ada orang tua. Apalagi orang tua malam berdoa, kamu bisa lancar nak, gitu. Kamu bisa ini nak, itu semua berkat doa orang tua. Oke. Nah, aku pengen tanya, ini selanjutnya ikan laut das ini mau dibawa kemana arahnya? Plannya ke depannya. Tuh. Nanti bakal ada tempat makan, tapi mungkin Resto ya, bikin ya resto. ikan laut pedesnya ini cuman menu-menunya cuman terpilih aja, dari gak semua ada. Lebih fokus ke ayamnya. Ayamnya yang aku suruh buka. Oke, berarti ada ayamnya utamanya, Iya. pendampingnya ikannya malah. Iya, bukan resto ikan laut pedes gitu, bukan. Di mana Ayam. lokasinya nanti? Daerah Jaksel juga. Daerah Jaksel. Secepatnya. Itu secepatnya di tahun ini Iya, lah. Oke, iya. kita doakan untuk Kak Meldi bisa Cepet-cepet sukses buka. untuk ikan Terus laut das biar dan juga ayam ada laut aku pedasnya. juga pengen nyobain bisnis di kecantikan. Kecantikan. Lipstick. Lipstick. Apa manufaktur lipstiknya? Ini bukan produk ya? Produknya ya? Produknya. Di produk. Ini udah mulai pakai lipstiknya nih? Belum, Oh, belum. nanti dong. Oke. Masih Kira proses. udah mulai lagi tester-tester masih gitu. masih proses. Soalnya mau skincare cuma takut kan ada huru-hara. Lagi rame banget. Nanti dibilang overclaim. Lagi Jadi rame udah banget. daripada pusing udah ntar aja. Jadi lipstick aja deh.
Pertama lagi rame banget, kedua bingung ini gimmick apa beneran gitu. Iya, jadi orang-orang tuh juga bingung mau pakai skincare mana gitu. Kasihan juga orang-orangnya kan, jadi bingung. Bener. Habis beli yang ini, ganti lagi. Jadi daripada pusing udah ada skincare yang kepercayaan hati masing-masing deh. Balik lagi ke diri masing-masing ya. Makanya. Oke, kita mau lanjut ke apa, Beb? Games tebak lagu Dan nyanyi. nyanyiin. Ayo nyanyiin. Tebak lagu. Jadi gimana? Ditebak lagunya terus dinyanyiin. Aduh nyanyi Oh, lagi. ini liriknya. Liriknya. Janji-janji Fana membuat merana. Cerita kita akan seperti di layang-layang kaca. Oh, ini. Nyanyiin Apa ya? terus judulnya apa? Apa ya? Apa? Di layar kaca gitu. Oh, inian. Cerita kita apa sih tadi nih? Ini dari YouTube dulu deh. Cerita kita. Mana romantis. Nah, tak itu. tahu logika. Logika. Salah. Salah. Cerita kita. Kita. Hampir. Cita orang. Kita. Siapa yang nyanyi? Cerita. Don, Cerita kita. suaminya. Agus Ringgo. Tadi Agus Ringgo. Tahu lagunya doang gak tahu penyanyinya. Oh, suaminya Yura. Cerita. Ya, Ya apa itu? bercinta lewat kata. Oh iya, Oh, ya bercinta Allah, lewat bercinta. kata ya Allah. Giliran ini udah dikasih Iya, tahu. iya begitu. Oh, bukan hati aku. Abang, obok hati Oh, aku, ini Bang. mah. Abang, aku udah siap, Bang. Ini mah laguku sendiri. Obok-obok. Gimana Ada. Oke, Kak. Ya Gua juga ampun, nyanyi. malu banget kalau ngelihat. Ya Allah. Jadi. Gimana coba? Mana aku lagi beratnya tuh masih kurus-kurusnya itu. Belum Gua nggak pernah dengar sampai soalnya. aku. Abang. Nyanyinya, Kak. Abang, obok hati aku. Oh ini pernah denger deh. Abang, aku udah siap, Bang. Oh iya, ini pernah denger nih. Abang, Iya pernah denger dulu. jangan tunggu dulu, Bang. Asik. Adik, masih belum siap, Bang. Abang jangan takut. Abang jangan Iya ragu. pernah denger Kalau dulu deh. aku siap maju. 1, 2, 3. Diobok-obok, diobok-obok bikin aku jadi mabok. Ya ampun. Ini. Perawan memang Oh, iya. cantik, janda lebih menarik. Judulnya ya. Perawan atau janda? Lagunya, Cita-cita. lagunya gimana? Abang pilih yang Ah, mana? Perawan atau Kok janda? pada Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Coba. Iya kan? Saat Saat rambut ini kau belai mesra, diam ku jadi pendiam. Oh, Saat ini. rambut Iya. kau belai, Kau sayang. Jadi pendiam. diam ku Darut jadi- semua lagi. Saat rambut ini kau belas diam. Ini kau belai. Gudang Garam Jaya ini bukan. Bawa basah-basah. Iya. Gak tahu siapa yang nyanyi tapi. Di Persik. Emang iya lagunya gue. Iya tapi Emang Gudang ya? Garam Jaya baru viral kemarin. Gudang Garam Jaya apa? Iya ada musik yang nyanyi di Gudang Garam Jaya. Oh. Gudang Garam Jaya. Next ya. Iya. Terakhir. Kan kuarengnya 7 laut samudra, kan kudaki pegunungan. Oh, ini Hindia nih. India. Bukan Siapa ya? nyanyi? Kan kuarang Jelat Samudra, kan kudaki pegunungan Himalaya. Duh aku tahu Iya nih liriknya tapi Hindia, aku bukan lupa. Hindia. Siapa? Kan Kan kuarang. ku arungi 7 laut samudra kan ku Nyanyinya gimana? daki. Nyanyinya. Nyanyinya itu Pas. Pas, judulnya penjaga hati. oke. Oke Kak Meldi, buat teman-teman di rumah yang lagi jalanin bisnis ya kan, apa Ada motivasinya? tips and Tipsnya? triknya nggak atau gimana sih buat mereka bisa konsisten kayak Kameldi? Satu ya, jangan pernah berbisnis sama pasangan, teman atau saudara. Heeh. Seharusnya itu yang harus. Heeh. Kalau emang gak kuat-kuat banget Heeh. ya. Kalau emang kalian gak yakin sama pasangan kalian itu bakal lanjut atau enggak, karena sayang bangun bisnis itu capek banget. Karena awal sampai suami aku tuh pernah dia tuh jual di pinggir jalan dan yang beli tuh teman-teman pilotnya doang. Jadi dia sengaja tuh jual di pinggir jalan karena pengen biar orang tahu nih gitu. Ada di titik itu dulu waktu awal-awal jualan gitu, dan alhamdulillah sekarang udah enggak.
udah temennya malah mau beli nggak bisa. Sold out. Terus abis itu kita tuh nggak akan ada yang namanya jualan tuh naik turun. Kadang ada lagi ramenya momen, lagi ada mungkin agak menurun, bahkan ada kadang sepi dulu. Dalam artian, oh kok nggak ada yang order, kok cuma bisa dihitung dengan jari ya, kayak gitu. Sabar, nikmatin aja prosesnya. Berarti kalau misalkan, anggap gini, tanamin di pikiran kalau misalkan kita di keadaan yang, oh ini belum laku atau apa, oh berarti Allah ngasih kita waktu untuk istirahat. Kita belum dikasih rezeki, mungkin rezekinya itu sehat, karena rezeki itu nggak melulu tentang uang. Nah, tapi ketika kita di atas, nikmatin itu, bagi-bagi ke sesama manusia, ke orang terdekat, ke semuanya. Terus jangan lupa sedekah, karena itu yang bisa membantu bisnis kalian, apalagi untuk pebisnis. Dan untuk pebisnis yang lainnya, ketika kalian punya uang, yang untuk perintis-perintis nih ya, udah dirasa, oh ini cukup banyak, ambil waktu kita untuk beribadah, entah itu umroh, entah itu haji, untuk berdoa lebih baik lagi ke depannya gitu, bisnisnya gitu aja sih tips dari aku. Oke, thank you buat Kameldi. Ada tambahannya. Kamu Oh, cool. apa? Ya tadi mengutip kata-kata dari Kameldi ya, jangan sama pasangan, jangan ini ya. Sebenarnya kalau misalkan sama pasangan dan kalian memang yakin bisa jalannya bareng-bareng dan saling mengcover, saling membackup, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian belum yakin sama pasangannya, Jangan coba-coba. jangan dicoba-coba, karena bisnis sendiri aja mungkin itu akan berat naik turunnya, apalagi ketika kita berpartner sama orang yang belum tahu, yang belum kita validasi orang ini juga mampu nggak buat ngelewatin bisnis, karena ya itu bisnis itu nggak akan seterusnya mulus, akan naik turun, ada prosesnya. Ketika turun bisa turun banget, bisa kita seharian nggak bisa makan gitu loh, nggak ada uang buat makan karena kita jalanin bisnis, dan bisnis ini pun memang menguras waktu dan tenaga, itu bisa jadi 24 jam lebih dari kerja. Jadi kita butuh ekstra untuk berpartner dengan seseorang, ya kita yakinin dulu orang ini memang oke, gue berpartner deh sama dia gitu. Iya, kalau sama keluarga nggak enaknya, bukan nggak enaknya sih, lebih ke menjaga hubungan Iya, keluarga, karena hubungan. takutnya ini kan masalah uang. Uang Kepercayaan 1.000 pun ya. itu bisa Jadi jadi masalah gitu. Daripada Benar. hubungan keluarga rusak, lebih baik nggak usah Nggak sama usah. sekali. Benar. Kadang kita sifatnya Nah. negor untuk memperbaiki, Nggak enak tapi kan, Jadi kadang ada baper. nggak enakan, Iya. atau mau nyuruh ini atau apa nggak enak, karena di keluarga atau apa. Benar. Itu sih. Kalau sama teman, namanya orang kan pasti hati manusia tuh gampang Nggak ada yang bolak-balik tahu. gitu. Iya, Kita benar. nggak tahu isi hati kepala orang seperti apa gitu. Jadi lebih menjaga lah daripada kita musuh sama teman. Lebih baik bisnis kita mulai dari nol sendiri sih. Kalau memang bener-bener punya teman pun, bener teman-teman yang bisa, mungkin kalian udah tahu detailnya seperti apa baru. Benar. Dan kalian bisa menerima itu baik buruknya seperti apa, nggak masalah. Jadi kembali lagi sama diri kita bisa legowo apa enggak, kita bisa ikhlas apa enggak kalau misalnya terjadi sesuatu di suatu saatnya. Benar. Oke. Kalau dari aku ya tadi apa namanya artis atau yang memang sudah punya nama di dunia entertainment itu nggak jadi patokan untuk menjalankan bisnis bisa sukses ya. Salah satunya kan banyak contoh artis-artis yang memang buka usaha tapi cuman berapa bulan aja. Tapi Kameldi dengan rasa memiliki yang tadinya ya kan, bukan cuman sekedar majang nama, tapi harus memang memiliki itu apa, dari misalkan tadi produknya yang dibuat itu harus kualitasnya terbaik, karena apa, karena kan ini untuk ke customer itu kan maunya bukan cuma mau namanya doang, tapi customer itu mau dia menikmati apa yang dia dapetin produknya ya. Jadi ketika dia sudah menikmati, dia akan nanti repeat sendirinya tanpa dia melihat nama di baliknya itu siapa. Itu jadi rasa memiliki itu penting banget untuk business owner dijalanin bisnisnya supaya bisnisnya bisa sustain panjang. Oke. Thank you untuk semuanya yang hadir di sini. Silakan Thank you di Kameldi. subscribe dan juga di share untuk cerita hari ini kalau bermanfaat ya. Banyak cerita kisah sukses menariknya. Episode selanjutnya keep stay tune di From Zero to Hero. Bye. Oke, thank you Kameldi. Thank you Kak. Thank you banget, Thank Kak. you. Ntar aku follow dong Instagramnya Iya, apa ayo, namanya. mana HP aku? HP gue di mana?